Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang basic, yang dasar, tapi ini harus benar-benar teman-teman paham dulu. Apa coba? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, jadi di video kali ini kita akan ngomongin mengenai 5 hal yang teman-teman harus tanyakan ke diri sendiri sebelum pergi atau sebelum apply beasiswa untuk kuliah di Korea. Nah, ini sebenarnya adalah hal-hal yang penting, pertanyaan-pertanyaan yang penting yang akan ngebantu teman-teman buat mencari tujuan teman-teman ketika mau kuliah di Korea. Yang pertama yang harus ditanyakan ke diri sendiri adalah apa motivasi saya kuliah ke Korea. Jadi mau melakukan apapun sebenarnya teman-teman itu harus paham motivasi atau niat teman-teman mau melakukan itu tuh karena apa. Sama halnya ketika mau kuliah di Korea ataupun mau apply beasiswa ke Korea. Nah, ini harus teman-teman tanyain dulu. Kenapa sih aku mau kuliah ke Korea? Motivasi aku apa sih kuliah di Korea? Apakah karena supaya bisa nonton konser dengan gampang? Atau semata-mata ya, maksudnya kayak cuma karena nonton konser, atau supaya bisa beli pernak-pernik K-pop yang lebih gampang, atau misalnya teman-teman pengen jalan-jalan, kuliah sambil jalan-jalan, atau teman-teman memang datang ke sana ke Korea pengen belajar Korean Studies, atau pengen belajar di Korea tentang teknologinya. Nah, itu harus teman-teman tanyain dulu ke diri sendiri. Karena apa? Kuliah di Korea itu sebenarnya kuliah di luar negeri itu nggak gampang, semuanya nggak gampang. Cuman di Korea itu ada berbagai istilahnya kayak lebih kesulitan lebih karena Korea kan tidak menggunakan bahasa Inggris di sana. Jadi akan menggunakan bahasa Korea. Kira-kira kalau motivasi teman-teman cuma istilahnya kayak cuma pengen nonton K-pop doang, apakah cukup? Apakah teman-teman kira-kira sanggup nanti kuliah dan kuliahnya itu di sana kemungkinan besar akan pasti menggunakan bahasa Korea. Apakah niatnya sudah kuat untuk bisa kuliah di Korea? Itu harus teman-teman pastikan dulu. Jadi jangan sampai niatnya setengah-setengah gitu. Harus benar-benar yakin. Nah, yang kedua yang teman-teman harus tanyakan ke diri sendiri adalah apakah nilai teman-teman sudah cukup untuk daftar beasiswa ke Korea atau juga untuk bisa diterima di perguruan tinggi yang ada di Korea. Ini harus teman-teman pikir dengan serius ya. Jadi jangan berpikir bahwa mau daftar beasiswa mau paling nilai nggak penting. Itu salah ya teman-teman. Tapi jangan juga berpikir bahwa ya udah sih nilai tuh ya udah nanti aja. Yang penting kan organisasi dan atau misalnya kegiatan yang lain-lain yang bukan akademik. Tidak bisa juga berpikirnya seperti itu. Jadi teman-teman harus menyeimbangkan dua-duanya. Kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa cuma nilai aja yang penting tapi non akademik itu nggak penting, itu salah juga gitu. Karena kan teman-teman juga butuh bersosialisasi dan segala macamnya, dan itu harus ada proofnya juga. Tapi nilai pun teman-teman harus berpikir bahwa ini adalah penting, karena nilai itu adalah istilahnya kayak record teman-teman selama belajar di universitas. Apakah teman-teman itu punya track record yang bagus selama belajar di universitas, dan itu akan menjadi pertimbangan bagi pihak Korea yang memeriksa aplikasi teman-teman semuanya. Jadi teman-teman harus benar-benar serius gitu. Kalau misalnya teman-teman mau daftar beasiswa atau pengen kuliah di Korea, harus punya perencanaan yang jelas. Let's say misalnya teman-teman mau kuliah di Korea 2 tahun lagi. Sekarang misalnya teman-teman itu berada di tingkat 3. Jadi teman-teman masih punya waktu untuk ngejar. Mungkin kalau misalnya ada nilai teman-teman yang rasanya kayak aduh biasa aja nih gitu, atau pengen improve lagi, teman-teman masih punya waktu untuk memperbaiki itu semuanya. Nah, jangan sampai teman-teman telat menyadari aduh pengen daftar beasiswa di Korea tapi nilaiku segini. Kalau mau daftar beasiswa itu kan tentu saja yang akan dipilih itu adalah orang-orang terbaik dengan nilai-nilainya yang bagus. Paling tidak yang aman itu adalah 80-an ke atas. Itu pun teman-teman akan bersaing dengan banyak orang di dunia yang ikut beasiswa tersebut dan nilainya jauh di atas 80, bisa aja di atas 90 atau bahkan di atas 95, bisa 96, bisa 98, bahkan 99, atau bahkan bisa ada juga yang 100. Jadi teman-teman harus berpikir bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga berpikir bahwa nanti yang teman-teman hadapi itu adalah orang-orang dari seluruh dunia. Bisa saja
nilainya lebih bagus dari mereka, dari nilai teman-teman sendiri. Walau mungkin ada juga yang nilainya tidak lebih bagus dari teman-teman, tapi coba berpikir bahwa kalau aku mau kuliah di Korea, aku harus memperlihatkan kemampuan terbaik aku. Salah satu yang bisa aku tampilkan di sini adalah dari nilaiku. Bagaimana cara menggapainya tergantung konsistensi teman-teman semua ketika belajar di universitas, atau misalnya case-nya bagi teman-teman di SMA atau SMK, gimana performance kalian ketika belajar SMA atau SMK. Yang ketiga adalah apakah teman-teman udah punya tabungan untuk daftar beasiswa, atau mungkin yang udah misalnya yang tidak ingin daftar melalui beasiswa tapi pengen langsung ke univnya, harus juga mempertanyakan ini, apakah saya punya tabungan untuk bisa kuliah di Korea. Nah, untuk yang case pertama, untuk beasiswa, teman-teman harus pahami, tidak bisa dipungkiri sebenarnya, kalaupun kita mau daftar beasiswa itu, kita tetap membutuhkan dana untuk membayar beberapa hal, yang itu harus dikeluarkan, mau tidak mau. Contohnya, waktu itu aku daftar beasiswa KGSP, aku harus mengeluarkan uang sampai kira-kira 3 jutaan untuk mengirimkan dokumen, ngeprint dan segala macam. Kemudian hampir selesai dokumen ketika aku mau berangkat ke Korea. Apa aja yang mesti dikeluarin? Beberapa halnya itu contohnya ngeprint dokumen, tadi sudah aku bilang, terus juga ngirim dokumennya, kemudian translate dokumen, lalu cap notaris, apostille. Nanti kalau misalnya lulus ke tahap-tahap selanjutnya itu ada medical check up, dan itu tidak murah ya, medical check upnya bisa sampai 2 kali. Yang pertama itu medical check up yang untuk keseluruhan, dan yang satu lagi medical check up untuk TBC. Aku harus mengeluarkan uang sendiri untuk itu, dan itu tidak di cover oleh KGSP. Kita hanya akan di cover ketika mulai dari visa sampai kita lulus, pulang lagi ke Indonesia, dibayarin tiketnya. Tapi ketika daftar itu kita nggak dibiayain. Jadi teman-teman mau gimana pun ceritanya, walaupun ini beasiswa, teman-teman juga harus pahami bahwa teman-teman harus punya tabungan, harus menyiapkan dana sekian juta, mungkin ya 3 juta lah mungkin bagi teman-teman untuk melengkapi berkas dan segala macamnya. Jadi jangan berpikir bahwa ini kan beasiswa harusnya gratis dong. Ya memang gratis memang, tapi nanti ketika teman-teman mulai belajar, at least mulai dari bikin visa deh, dari mulai bikin visa sampai selesai, itu memang gratis, semuanya ditanggung, semuanya. Tapi sebelumnya ketika masih daftar itu mereka tidak akan menanggung, jadi itu semua mesti teman-teman tanggung sendiri. Teman-teman harus siapkan dana untuk itu semua. Dan yang kedua, untuk yang kuliah itu tentu saja ya teman-teman juga harus siapin gitu, bahkan itu jauh lebih banyak lagi. Selain dokumen dan segala macamnya, visa harus urus sendiri juga, dan itu mengeluarkan uang juga. Dan kemudian teman-teman juga harus bayar uang kuliah, lalu tinggal di sana mau di mana, living expense-nya, biaya kos-kosannya mungkin, atau biaya asrama. Nah, itu harus teman-teman pikirkan dengan matang-matang. Nah, selanjutnya yang penting juga itu adalah yang keempat ini, apakah saya sudah punya universitas dan juga jurusan yang ingin saya tuju? Itu juga teman-teman harus pikirkan. Jadi jangan sampai ketika mau apply beasiswa ke Korea atau pengen kuliah di Korea tapi nggak tahu mau jurusan apa, atau nggak tahu dengan universitas yang mau dituju gitu. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Teman-teman harus benar-benar pastiin. Soalnya teman-teman itu mau kuliah jauh loh dari rumah gitu, udah jauh dari keluarga. Teman-teman harus punya planning, harus tahu teman-teman tuh maunya apa, mau belajar apa, mau kuliah di mana, itu harus tahu, harus punya cukup informasi untuk semuanya. Jangan sampai cuman karena pengen kuliah di Korea tapi nggak tahu. Teman-teman harus agresif, cari informasi dengan sejelas-jelasnya. Di website-nya itu sudah banyak kok, di studyinkorea.go.kr itu teman-teman bisa menemukan semuanya. Dan jangan juga bertanya kepada alumni KGSP ataupun alumni GKS, bertanya bahwa, Kak, universitas yang jurusan manajemennya terbaik itu yang mana ya? Teman-teman jangan bertanya kayak gitu sama mereka, karena itu adalah informasi basic yang sebenarnya harus teman-teman bisa cari sendiri. Di internet itu semuanya udah ada, nggak mesti teman-teman harus tanya gitu. Karena pun mungkin yang teman-teman tanya itu adalah orang yang backgroundnya mungkin dari teknik. Kalau dari teknik mereka susah juga mau rekomend yang seperti apa, karena mereka juga taunya mungkin bidangnya mereka aja gitu. Jadi balik lagi, ketika kalau teman-teman nggak tahu dengan tujuan univ dan juga jurusan mau dituju, itu artinya teman-teman juga belum sebegitu seriusnya untuk mau apply beasiswa ke luar negeri. Contohnya dalam kasus ini berarti ke Korea, atau mau kuliah di Koreanya belum begitu serius. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, ini adalah pertanyaan yang juga mesti ditanyakan ke diri sendiri, yaitu apakah saya siap untuk hidup jauh dari orang tua?
atau dari pacar, atau dari teman-teman, atau dari suami, atau dari istri, itu juga teman-teman harus pastikan ke diri sendiri, apakah saya siap untuk tinggal sendiri di negara orang dan belajar di sana tanpa ada orang-orang terdekat? Apakah saya siap untuk itu? Karena jangan sampai kalau misalnya udah kuliah di sana, terus teman-teman pas ngerasa berat dengan perkuliahan terus langsung mikir, aku nggak bisa, aku tuh kangen sama orang tua aku, atau misalnya aku tuh kangen sama pacar aku. Jangan kayak gitu juga ya teman-teman, karena kan namanya balik lagi, kita kuliah di luar negeri itu adalah salah satu bentuk pengorbanan juga. Jadi harus benar-benar yakin ya, jangan sampai kemudian udah nyampe sana terus aduh galau, gimana ya aku LDR sama pacar aku gitu, atau misalnya kayak aduh gimana ya aku kangen sama mamaku, sama ayahku, aduh gimana ya aku nggak bisa hangout sama teman-teman ke aku lagi. Sekarang udah banyak platform untuk teman-teman berkomunikasi tanpa terbatas jarak dan waktu, jadi manfaatkan teknologi tersebut. Jangan sampai pengorbanannya kan dari awal sampai akhir itu udah benar-benar luar biasa, tapi harus runtuh gara-gara perasaan pribadi teman-teman. Teman-teman boleh ngerasa galau atau sedih karena kangen, itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai mempengaruhi nantinya performa teman-teman ketika kuliah di Korea. Jadi harus ditanyakan juga ya, apakah teman-teman sanggup untuk hidup sendiri di sana tanpa keluarga, tanpa teman, tanpa pacar, mungkin tanpa suami dan tanpa istri. Nah, itu harus teman-teman pastikan. Oke, kalau gitu video hari ini segitu dulu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.